From Crisis to Christ. Dari krisis kepada Kristus. Nah, saya akan berbicara dari Mazmur 34. Mazmur 34. Kalau saudara melihat Mazmur 34, ini adalah salah satu Mazmur yang cukup unik karena ditulis secara akrostik. Maksudnya akrostik itu ditulis menurut abjad. Kalau abjad kita kan 26. Misalnya abjad dimulai dengan ayat 1 dimulai dengan A, Allahku luar biasa. Nanti ayat 2-nya dimulai dengan B, betapa baiknya Engkau Tuhan. Nah, ini abjad secara abjad bahasa Ibrani ya. Karena bahasa Ibrani itu cuma 22 abjad. Makanya ini ada 22 ayat sebenarnya. Hanya saja kalau bahasa Indonesia, ayat pertama itu adalah background-nya. Tapi kalau sudah membaca dalam bahasa Inggris, maka ayat pertama itu selain background juga sudah mulai masuk ke Mazmur itu. Nah, ini sedikit pengetahuan saja. Nah, kalau sudah melihat Mazmur ini, judulnya adalah Dalam Perlindungan Tuhan. Dan di ayat 1 kita melihat background daripada penulisan Mazmur 34 ini. Jadi kita harus tahu bahwa Mazmur itu kan nyanyian. Dan setiap nyanyian itu pasti ada background-nya. Ya, sama, orang ngarang lagu itu biasanya ada background-nya. Kalau dia lagi jatuh cinta, lagunya jatuh cinta. Kalau putus cinta, lagunya mengapa aku begini, kira-kira gitu saudara. Ya, background dari Mazmur ini kalau saudara bisa melihat di sini adalah satu keadaan yang sangat-sangat genting yang pernah dialami oleh Raja Daud. Dari Daud waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelekh sehingga ia diusir lalu pergi. Nah, cerita ini ada di dalam 1 Samuel pasal 21. Jadi backgroundnya kebetulan pas ada. Coba saya bacakan saja 2 ayat. Pegawai-pegawai Akis berkata kepada tuannya, bukankah ini Daud, raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari? Demikian, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh tetapi Daud berlaksa-laksa. Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut sekali kepada Akis, raja kota Gat itu. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Jadi kita tahu Daud itu dikejar-kejar oleh Saul, mau dibunuh. Dan satu saat dia pergi mengungsi ke tempatnya orang Filistin. Ya, jadi Gat itu adalah tempatnya orang Filistin. Tapi ketika dia masuk ke situ ternyata dia dikenali. Lah ini kan yang pernah membunuh Goliat, pahlawan perang kita. Nah, Daud ketika mendengar itu sudah dia ketakutan sekali. Karena ini berarti dia dikenali. Ya, mungkin istilahnya Daud ini selama ini di-wanted gitu ya. Pasang fotonya wanted 1 miliar. Nah ini menyerahkan diri. Waduh, dia sangat ketakutan. Dalam keadaan demikian, rupanya Daud ini juga seniman juga saudara ya. Dia merubah kelakuannya menjadi orang gila. Tapi memang dia sangat ketakutan, dia sangat stres waktu itu. Dan ternyata dia memang dikira orang gila, hanya diusir oleh Raja Akis. Sehingga Daud akhirnya selamat. Nah inilah background daripada Mazmur 34 ini. Sebab itu saya katakan bahwa background yang dialami oleh Daud adalah satu krisis. Satu keadaan yang berbahaya. Daud sedang mengalami satu krisis. Sehingga dikatakan dia mengubah tingkah lakunya. Dalam salinan bahasa Indonesia yang lain dikatakan ia mengubah tingkah lakunya di hadapan Abimelekh. Lalu diusir dan pergi. Ini krisis. Ya, mungkin ini salah satu krisis yang berat yang pernah dialami oleh Daud. Di dalam keadaan yang sudah kepepet, gak ada yang bisa menolong. Dia berharap bisa melarikan diri, bisa mendapatkan ketenangan. Malah dia dikenali. Nah, Daud mengubah tingkah lakunya. Dalam bahasa Inggris juga dikatakan he changed his behavior. Dia mengubah tingkah lakunya karena dia mengalami satu krisis yang berat. Nah, perhatikan, coba saya lihat ya, kata behavior, tingkah laku ini saya beri tanda merah. Mengapa? Nanti saya terangkan. Coba sekarang kita melihat ayat yang ke-9. Kalau saya boleh ambil satu ayat dari Mazmur 34 ini, kuncinya ini sebenarnya di ayat ini. Rasakan dan lihatlah. Dalam bahasa kita kecaplah.
rasakan dan lihatlah bahwa Tuhan itu baik. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Rasakan, kecaplah, taste, rasakan bahwa Tuhan itu baik. Nah, tidak kebetulan kata rasakan, taste, dan kata behavior, tingkah laku, yang tadi saya kasih warna merah, itu mempunyai akar kata yang sama dalam bahasa Ibrani. Bahasa Indonesia nggak keluar memang. Akar katanya sama, yaitu ta'am. Apakah ini kebetulan? Tidak kebetulan. Saya yakin setiap kata yang dipakai oleh Alkitab itu tidak kebetulan. Di dalam ayat 1 kita melihat Daud harus merubah tingkah lakunya. Karena dia menghadapi satu keadaan yang sangat berbahaya. Satu keadaan yang krisis dalam hidupnya. Satu titik yang rendah dalam hidupnya. Tapi di ayat 9 kita melihat Daud memuji Tuhan. Daud menyaksikan kebaikan Tuhan. Bahkan dia berkata, ayo kita rasakan bahwa Tuhan itu baik. Taste what the Lord is good. Bisa enggak kita gabungkan dua ayat ini? Kita coba menggabungkan. Kalau kita ganti kata behavior dengan kata taste, maka saya mendapatkan satu benang merah di sini. Kalau di ayat 1, Daud mengubah perilakunya karena krisis yang dia alami. Di ayat 9 dikatakan Daud mengajak kita merasakan kebaikan Tuhan. Kalau saya bisa gabungkan ayat ini, nah ini kira-kira. Alih-alih merasakan krisis, Daud merasakan kebaikan Tuhan. Harusnya Daud merasakan krisis, tapi justru dalam keadaan krisis itu ada sesuatu yang terjadi sehingga dikatakan dia merasakan kebaikan Tuhan. Makanya judul firman Tuhan ini saya pakai kata from crisis to Christ. Nah inilah sebenarnya yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dalam setiap krisis hidup yang kita alami. Kadang memang Tuhan izinkan kita mengalami. Di dalam pasal ini juga dikatakan, kemalangan orang benar itu banyak. Tuhan tidak pernah bicara kalau kita orang benar, lalu kita nggak mengalami sakit penyakit, kita nggak mengalami kelemahan tubuh, kita nggak mengalami kerugian, kita nggak mengalami ditipu orang. Sudah jangan gampang-gampang percaya. Nggak ada makan siang yang gratis, kata peribahasa. Jangan gampang-gampang, waduh ini untung besar. Hati-hati, hati-hati. Jadi saudara, dalam keadaan apapun yang Tuhan mau dalam hidup kita, yaitu kita merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Dalam keadaan krisis sekalipun, kita bisa merasakan kebaikan Tuhan. Bahkan kita bisa bersaksi seperti Daud. Rasakan kalau Tuhan itu baik. Rasakan, taste and see. Rasakan dan lihatlah. Ini yang dialami Daud di dalam Mazmur 34 ini. Dari situasi yang krisis, dia bisa merasakan kebaikan Tuhan. Dan itu yang Tuhan mau dalam hidup kita, setiap orang percaya. Nah sekarang kita mau melihat lebih jauh, apa rahasianya. Kita mau melihat itu di dalam Mazmur ini. Kita tidak membaca, tapi saya akan simpulkan. Ada 4 hal yang saya bisa simpulkan dari Mazmur ini. Mengapa Daud bisa beralih, berubah. Bukan perilakunya sekarang yang berubah, tapi taste-nya berubah. Dari sesuatu yang krisis, dia sekarang bisa merasakan kebaikan Tuhan. Ada 4 hal. Yang pertama, dikatakan di dalam ayat yang kedua, dalam bahasa Inggris ini ayat yang pertama, kalimat pertama dari Mazmur ini. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Saudara perhatikan ini. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. In all times. Ini perhatikan, saya garis bawah ini. Segala waktu ini. Ini yang Tuhan mau kita lakukan. Memuji Dia di segala waktu. Bukan hanya waktu kita tenang, waktu kita aman, waktu kita nyaman. Waktu kita diberkati saja. Tapi di segala waktu. Saya yakin Daud pun lakukan ini. Meskipun secara luar dia stres. Dia berperanan seperti orang gila. Tapi saya yakin hatinya tetap memuji Tuhan. Aku hendak memuji Tuhan di segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Ayo kita belajar menghadapi krisis, kita memuji Tuhan. Saya masih ingat sekian tahun yang lalu, waktu Tuhan izinkan kami menghadapi krisis, saudara. Saya juga tidak mengerti kenapa. Secara hati memang sedih, susah, sakit. Tapi yang keluar dari mulut saya ini selalu kata puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena saya tahu Tuhan sedang beracara. Saya katakan kansyeju. Terima kasih. Ayo kita mau belajar, bukan mengeluh, bukan bersungut-sungut, bukan mengucapkan kata-kata yang negatif, tapi kita mau berkata, puji Tuhan, haleluya. Amin. Kenapa? Karena praise
change situation. Puji-pujian itu mengubah situasi. Kalau bukan situasi yang di luar, mungkin situasi yang di luar belum berubah, minimal situasi yang di dalam ini berubah. Hati kita berubah. Hati kita seperti kalau tadinya kita gelap misalkan ya, satu ruangan gelap, dengan kita memuji Tuhan itu, seolah-olah ada jendela yang mulai dibuka. Sinar itu mulai masuk. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan baik. Nah, kalau sudah di dalam berubah, yang luar juga akan berubah. Kalau di dalam saja belum berubah, gak mungkin luarnya berubah. Puji-pujian itu mengubah sikap hati kita. Mengubah situasi ini. Itu jangan menunggu masalah selesai baru bisa memuji Tuhan. Kalau masalah saya selesai, ya saya puji Tuhan ya. Kalau sudah rasanya ditolong, puji Tuhan. Jangan. Justru ketika kita belum melihat pertolongan, kita mau belajar puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku mau bersyukur, ku mau tetap bersyukur. Ya inilah. Ini kunci pertama dari kemenangan Daud. Yang kedua, di dalam ayat 5 dan ayat yang ke-7 saya bacakan. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Jadi dia benar-benar ketakutan. Ayat yang ke-7, orang yang tertindas ini berseru. Dia tahu situasinya, dia memang dalam keadaan yang sedang tertindas, gak bisa apa-apa. Maka dia mengatakan, orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Jadi Daud mengalami, makanya kita bersyukur ya buat pengalaman Daud. Harus melalui jalan berputar untuk mencapai tahtanya. Dan di dalam proses itu kita diberkati dengan mazmur-mazmurnya. Jadi yang kedua dikatakan mencari Tuhan. Berserulah kepada Tuhan, berdoalah, bawa masalah saudara kepada Tuhan. Jangan kita utamakan mencari manusia terlebih dahulu. Kadang kita menghadapi segala sesuatu yang kita pikir selalu manusia yang bisa menolong kita. Tapi mari kita belajar, kita mencari Tuhan. Minta petunjuk Tuhan, minta hikmat dari Tuhan. Serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Cari Tuhan, berseru kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu mendengar doa kita, amin. Ketika aku mencari Tuhan, Ia menjawab aku. Ketika aku berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengar doaku. Haleluya. Ini yang Tuhan mau. Kita mengandalkan Dia dalam setiap situasi kehidupan kita. Yang ketiga adalah takut akan Tuhan. Di dalam Mazmur 34 ayat 10, katakan takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Takut akan Tuhan artinya kita hormati Tuhan. Kita taruh respect kepada Tuhan yang ada dalam hidup kita, yang ada dalam rumah tangga kita. Belajar, kita mau belajar takut akan Tuhan. Karena ini salah satu kunci doa itu dijawab. Daud bersaksi bagaimana Tuhan mendengar, menjawab karena dia hidup di dalam takut akan Tuhan. Memang Daud takut akan Tuhan. Dia benar-benar menghormati Tuhan. Satu saat dia punya kesempatan untuk membunuh Saul. Bukan sekali, tapi 2 kali. Ini orang yang mencari dia, yang mau membunuh dia. Dan dia punya kesempatan. Tapi Daud berkata kepada orang-orangnya, jangan sentuh orang ini. Jangan menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Padahal Saul sudah ditinggalkan oleh Tuhan. Tapi Daud masih menghormati. Karena dia punya hati yang respect, takut akan Tuhan. Di dalam Mazmur ini kita melihat bagaimana Daud mengajar kita juga tentang apa itu takut akan Tuhan. Coba kita lihat ayat ini juga dikutip oleh Rasul Petrus. Kalau sudah membaca di Petrus, ayat ini muncul lagi. Coba saya bacakan bagi saudara. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik, ya, umur panjang dan bisa menikmati. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Nah, di sela-sela Mazmur ini ada pengajaran bagi kita. Ada 3 hal di sini tentang takut akan Tuhan. Yang pertama adalah dikatakan jaga lidah. Sebagai orang percaya, kita tidak boleh asbut, asal bunyi, asal ngomong, asal jeplak aja. Jangan. Atau kita ya ngomong gampang saja. Ini cuane piro enggak, cuan tampuk ini padahal cuane tumpuk-tumpuk saudara. Hati-hati dengan perkataan. Ini salah satu ciri orang yang takut akan Tuhan. Dia tidak akan sembarangan ngomong. Apalagi ngomong kasar, meso-meso orang. Saya yakin orang yang takut akan Tuhan itu salah ngomong itu enggak enak hatinya.
Jadi kita harus jaga lidah. Kalau bicara lidah, Amsal itu tiap hari menasehati kita tentang lidah. Yang kedua, dikatakan jauhi kejahatan. Jangan tempuh jalan orang jahat. Amsal pasal pertama berbicara tentang dua jalan, bukan? Jangan ditempuh kalau kita tahu ini jalan yang tidak benar, jalan yang jahat, jalan yang menjahati orang lain, jalan yang merugikan orang lain. Ya jangan ditempuh, jauhi. Justru kita harus menempuh jalan kebaikan. Dan yang ketiga, yaitu dikatakan carilah perdamaian. Berusahalah, dikatakan sedapat mungkin hidup dalam damai. Kata damai ini dipakai kata shalom. Kita suka mengucapkan itu shalom, artinya damai sejahtera. Jadi inilah yang diajarkan oleh Daud bagaimana kita bisa hidup takut akan Tuhan dan disukai oleh Tuhan. Saya yakin Tuhan senang dan Tuhan melindungi dikatakan orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan yang terakhir, yang keempat. Pertama adalah memuji Tuhan. Yang kedua apa? Mencari Tuhan. Yang ketiga takut akan Tuhan. Dan yang keempat, tidak patah semangat tetapi patah hatinya. Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi ini kunci yang keempat. Bagaimana krisis bisa menjadi Christ. Krisis bisa menjadi Kristus. Krisis bisa mengalami kebaikan Kristus. Yang keempat adalah kita memiliki hati yang broken. Broken di sini bukan ditinggal pacar, ya, tapi artinya hati kita hancur. Broken and contrite spirit. Hati kita hancur dalam sebuah pertobatan, remuk di hadapan Tuhan. Bukan keras. Hati manusia ini ibaratnya apa ya? Saya tidak bisa mengibaratkannya. Jadi mudah sekali mengeras. Makanya harus selalu kita datang kepada Tuhan. Minta waktu datang kepada Tuhan, minta Roh Kudus menjamah. Supaya hati kita ini terus dipertahankan kelembutannya. Sudah coba perhatikan, sudah jangan berdoa 1 minggu. Jangan menyembah Tuhan 1 minggu. Nanti sudah akan rasakan hatimu akan keras. Sungguh, coba jangan menyembah Tuhan 1 minggu. Saudara setelah itu keras hatinya, wangel masuk hadirat Tuhan. Makanya kita harus selalu setiap pagi datang menyembah Tuhan. Itu penting, mempunyai broken and contrite spirit itu penting. Hati yang selalu hancur di hadapan Tuhan. Hati yang bertobat di hadapan Tuhan. Ini kunci pemulihan. Kalau hati kita keras, kita tidak hancur hati di hadapan Tuhan, susah. Ini salah satu kunci pemulihan Daud. Daud juga pernah jatuh dalam dosa yang dalam. Tapi dia dipulihkan karena dia punya broken and contrite spirit di hadapan Tuhan. Dia selalu punya hati yang hancur di hadapan Tuhan. Dia tidak membela dirinya, dia tidak berdalih. Dia berkata, ampuni aku Tuhan. Nah, ketika kita mempunyai hati yang patah, yang broken, maka disitulah dikatakan Tuhan dekat dan memulihkan. Coba 1 ayat lagi. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Amin. Kalau kita memiliki hati yang demikian, Tuhan akan pulihkan kita dari krisis menjadi Kristus. Kita tidak lagi memandang krisis kita, tapi kita memandang Kristus yang menang. Amin. Nah, saya akhiri dengan salah satu janji yang ada di Mazmur ini. Kemalangan orang benar banyak. Tadi sudah saya sentil, bukan? Kita enggak dijamin enggak mengalami kemalangan. Bahkan firman Tuhan berkata banyak, saudara ya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan apa? Tuhan melepaskan, saudara. Haleluya, Tuhan mau melepaskan saudara dari krisis yang saudara alami. Tapi saudara harus memandang kepada Kristus yang hidup itu. Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Dan ini digenapi dalam pribadi Yesus. Yesus walaupun disiksa sedemikian rupa, tapi Allah Bapa pelihara, tidak satu pun tulangnya yang patah. Jadi Tuhan itu menggenapi janji. Janjinya apa? Kalau kita patah hati di hadapan Tuhan, kita tidak akan patah tulang. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.